Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibnu. Kali ini kita akan membacakan isu monitoring untuk hari Rabu 15 Oktober 2025. Yang pertama ya, Presiden Prabowo gelar rapat terbatas usai lawatan ke Mesir, bahas Gaza dan isu nasional. Rapat terbatas dilaksanakan di Halim Perdana Kusuma, di Bandara Halim Perdana Kusuma. Setibanya Presiden Prabowo dari KTT Perdamaian Gaza di Mesir. Rapat dihadiri sejumlah menteri, Menlu Sugiono, Mensesnek Prasetyo Hadi, Menpora Erick Thohir, ya, Menteri Investasi Rosan Roslani, dan Mendiktek Ristek Brian Yuliarto. Dalam rapat tersebut, Erick melaporkan kegagalan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara Rosan menyampaikan perkembangan realisasi investasi, termasuk proyek Waste to Energy. Brian Yuliarto memaparkan kesiapan pengembangan sumber daya manusia berbasis STEM untuk mendukung hilirisasi dan sektor unggul seperti perkebunan dan kelautan. Prabowo menugaskan kementerian terkait mempercepat pembangunan SDM sebagai bagian dari persiapan program strategik nasional di berbagai bidang. Selanjutnya, Presiden Prabowo nyatakan Indonesia siap kirim pasukan perdamaian ke Gaza. Ini disampaikan Presiden Prabowo ya pasca menghadiri KTT Perdamaian Gaza di Sharm El Sheikh, Mesir. Presiden Prabowo mengatakan kesiapan Indonesia disampaikan kepada mediator utama perjanjian damai, yaitu Amerika Serikat ya, Donald Trump, Presiden Mesir Al-Sisi, Presiden Turki Erdogan, dan juga Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamid Al Thani. Wakil Menteri Sosial minta relawan pasang badan saat program pemerintah dikritik. Ini disampaikan oleh Wamensos Agus Jabu, menegur Aliansi Indonesia Raya atau AIR, gabungan relawan pendukung Prabowo Gibran, agar lebih aktif membela dan mensosialisasikan program pemerintah. Dalam acara Pekan Prabowo Gibran 1 tahun untuk Indonesia Raya di kantor Kemensos ya, Agus menilai relawan belum tampil di garda terdepan saat program MBG dan Sekolah Rakyat dikritik publik. Selanjutnya, Prabowo berat hati timnas gagal ke Piala Dunia, minta evaluasi menyeluruh. Presiden Prabowo menerima laporan dari tadi ya, Menteri Olahraga Erick Thohir, bahwa timnas gagal ke Piala Dunia 2026. Ya. Prabowo meminta seluruh pihak fokus menghadapi 2 ajang berikutnya, yaitu Piala Asia 2027 yang sudah lolos dan juga Olimpiade 2028. Dari berita DPR, Ketua Komisi 11 minta Purbaya stop komentari kementerian lain. Ya, Muhammad Misbakun, Ketua Komisi 11 dari fraksi Golkar, meminta hal tersebut dan meminta Menkyu fokus pada desain besar perekonomian nasional. Misbakun menyoroti komentar Purbaya terkait pemotongan anggaran makanan bergizi gratis MBG dan perubahan defisit anggaran dari 2,48 menjadi 2,68 tanpa koordinasi dengan DPR. Selanjutnya, Ketua Komisi 6 DPR RI kecam tayangan expose Trans TV yang lecehkan Kiai Pondok Pesantren Lirboyo. Hal itu disampaikan oleh Anggia Ermarini, Ketua Komisi 6 ya, yang dalam salah satu video acara expose Trans TV di situ memperlihatkan bagaimana video Kiai Anwar Mansur ya, salah satu kiai sepuh di Pondok Pesantren Lirboyo, yang itu dianggap tone dari beritanya itu baik narasinya maupun caption di video tersebut bernada melecehkan kehormatan pesantren dan juga kiai. Selanjutnya, Misbakun, Ketua Komisi 11, pemerintah Prabowo hadapi tantangan awal dengan solusi efisien. Ya, di tahun pertama Presiden Prabowo memerintah ya, berhasil melewati berbagai tantangan ekonomi dengan langkah adaptif. Ia menyebut Prabowo harus menjalankan APBN lama di tengah tekanan daya beli pasca pandemi dan kenaikan PPN 12% yang menuai pro kontra. Prabowo kemudian memutuskan kenaikan PPN hanya berlaku untuk barang mewah dan barang impor tertentu agar tidak membebani masyarakat. Misbakun juga menyoroti keterbatasan fiskal dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis yang diatasi melalui kebijakan efisiensi dan relokasi anggaran.
Selanjutnya KPK periksa ex-Dirut Antam Ari Prabowo terkait kasus korupsi anoda logam. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa mantan Direktur Utama PT Aneka Tambang Antam Ari Prabowo Aryo Tejo sebagai saksi kasus dugaan korupsi kerjasama pengolahan anoda logam antara Antam dan PT Loko Montrado yang merugikan negara lebih dari 100 miliar rupiah. Pemeriksaan dilakukan pada 7 Oktober 2025 untuk melengkapi berkas tersangka ya Siman Bahar, direktur dari PT Loko Montrado. Selanjutnya untuk berita DPD RI ya, Aji Mirni tinjau dapur MBG di Kutai Kartanegara ya, dorong pengawasan dan penggunaan bahan lokal. Ini dilakukan oleh anggota DPD dari Kalimantan Timur, Aji Mirni Mawarni. Beliau mengecek ya. Oke, dari berita ekonomi, Patriot Bom raup dana 51 triliun. Ini disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi yang mengungkap Presiden Prabowo telah menerima laporan dari Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roslani, bahwa program Patriot Bond sukses menarik investasi lebih dari 50 triliun. Patriot Bond merupakan surat utang khusus bagi pengusaha besar yang diterbitkan melalui skema private placement. Hingga September 2025, dana yang terkumpul yaitu 51,75 triliun. Yang ikut dalam Patriot Bond antara lain Low Tak Wong yang menyetor 3 triliun, Antoni Salim, Prayogo Pangestu, Sugianto Kusuma atau Aguan, lalu ada Boy Thohir. Selanjutnya, Garuda butuh suntikan dana mendesak dari Danantara. Direktur Utama Garuda ya, Wamildan Sani menyampaikan bahwa Garuda saat ini menghadapi ancaman dari pihak lessor ya, karena kesulitan membayar sewa pesawat. Kondisi ini berdampak pada Citylink yang banyak menggunakan armada dari Garuda. Wamildan menegaskan tanpa tambahan modal dari Danantara, operasional maskapai terancam lumpuh akibat menumpuknya biaya perawatan pesawat. Selanjutnya, BGN kembalikan 70 triliun anggaran MBG. Ya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhisada menjelaskan dana tersebut merupakan bagian dari tambahan 100 triliun yang belum resmi dialokasikan dalam APBN 2025. Selanjutnya, pemerintah coret PIK 2 dan proyek Pangan Merauke dari daftar PSN. Ya, kalau PIK 2 tahu ya, yang miliknya Agung Sedayu. Lalu ada juga kawasan pengembangan pangan dan energi Merauke di Papua Selatan, itu dicoret ya. Selanjutnya, pemerintah siapkan pemutihan tunggakan BPJS senilai 7,6 triliun. Rencana pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan terus digulirkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Sebanyak 23 juta peserta dengan total tunggakan mencapai 7,6 triliun akan mendapat penghapusan kewajiban, belum termasuk denda yang masih diverifikasi. Menkyu Purbaya tolak gunakan APBN untuk bayar utang kereta Wus. Nah, ini udah disampaikan dari kemarin viral dan masih viral seperti itu. Dari isu sosial, RUU ASN beri peluang P3K diangkat jadi PNS secara bertahap. Anggota Balik DPR RI Reni Astuti menyebut revisi Undang-Undang ASN membuka peluang bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk diangkat menjadi PNS atau ASN. Selanjutnya, Caimin, pemerintah wajib bantu pembangunan ulang Ponpes Al-Hosni. Ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat ya, Caimin atau Muhaimin Iskandar, melihat terkait pembangunan kembali Pondok Pesantren Al-Hosni ya. Pondok Pesantren Al-Hosni salah satu pondok pesantren tertua di Indonesia. Selanjutnya, PBNU akan tempuh jalur hukum atas tayangan Trans7 yang dinilai lecehkan pesantren. Ya, PBNU menyatakan akan menempuh jalur hukum terhadap tayangan program Expose Unsensor di Trans7 yang dianggap melecehkan pesantren dan tokoh-tokoh ulama. Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf menginstruksikan Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum PBNU untuk mengambil langkah hukum terkait tayangan yang dinilai menyalahi etika jurnalistik dan berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Selanjutnya, BMKG jelaskan penyebab cuaca panas ekstrim di Oktober ini.
Ya, BMKG menjelaskan bahwa suhu panas yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia saat ini disebabkan oleh pergeseran posisi matahari ke bagian selatan atau gerak semu matahari. Akibatnya, sinar matahari lebih intens dan pertumbuhan awan berkurang, membuat suhu udara terasa terik. Mojokerto dan Surabaya misalkan ya mencatat suhu sampai 37 derajat Celcius. Ini saya di Jakarta dan Depok aja nih kerasa ya, biasanya AC 26 itu sudah dingin menggigil ya. Ini sekarang harus 24, 25 bahkan 23. Selanjutnya di berita internasional, Donald Trump fokus akhiri perang Rusia Ukraina setelah damai di Gaza. Itu disampaikan Donald Trump dalam pidatonya mengakhiri perang di Gaza. Selanjutnya Donald Trump ingin menjadi tokoh yang menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Selanjutnya Menlu Sugiono tanggapi bocornya percakapan Prabowo Trump di KTT Gaza. Ya. Sugiono menyebut percakapan pribadi antar kepala negara merupakan hal biasa dan menegaskan hubungan keduanya sangat dekat. Selanjutnya, China tangkap pendiri Zion Church dan 20 pendeta. Otoritas Cina menangkap pendiri gereja bawah tanah Zion Church, Xingming bersama lebih dari 20 pendeta di berbagai kota termasuk Beijing, Shanghai, dan Guangxi. Xing dituduh menggunakan jaringan informasi secara ilegal dengan menyebarkan ajaran agama melalui internet. Polisi menyita komputer, ponsel, dan melarang akses pengacara bagi anggota gereja yang ditahan. Zion Church ya, gereja Zion gitu ya, didirikan pada 2007 tanpa izin resmi, memiliki 1.500 anggota dan aktif melalui kebaktian daring setelah gereja ditutup pada tahun 2018. Trending media sosial yaitu boykot Trans 7. Ini diserukan para santri, ya alumni santri ya, lalu juga banyak sekali politikus PKB, lalu juga PBNU ini juga akan merencanakan untuk melakukan tindakan hukum terhadap Trans 7. Kita lihat saja nanti ini sampai kemana, karena memang yang ditampilkan di video itu adalah Kiai senior Lirboyo ya. Jadi dan Lirboyo itu adalah salah satu pesantren terbesar di Indonesia. Alumninya sudah kemana-mana ya, dan Lirboyo itu salah satu pesantren di Jawa Timur yang selalu jadi rujukan fikih ya, pengambilan fikih. Jadi ini bukan hal yang sepele ya saat mengambil footage atau video itu dengan menampilkan kiai yang sangat dihormati di Lirboyo. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk isu monitoring siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.